Selamat datang dalam proposal capstone desain kami yang berjudul Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid Menggunakan Panel Surya dan Wind Energy. Kami dari kelompok 2 dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Industri Universitas Trisakti. Dalam presentasi ini kami akan membahas cara mengoptimalkan penggunaan energi surya dan angin untuk menciptakan sistem pembangkit listrik yang efisien dan ramah lingkungan. Pertama-tama, mari kita tinjau perumusan masalah yang kami hadapi. Bagaimana kita dapat mengoptimalkan penggunaan energi surya dan angin agar sistem dapat beroperasi secara optimal. Bagaimana juga kita bisa mendesain sistem ini agar mudah digunakan oleh semua orang tanpa keterampilan teknis yang tinggi. Kami juga harus memilih komponen dan peralatan yang tahan terhadap cuaca ekstrim, serta menciptakan sistem yang tahan lama tanpa perlu perawatan yang terlalu sering. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita tinjau latar belakang dari konsep ini. Pembangkit listrik tenaga surya menggunakan panel surya untuk mengubah energi cahaya menjadi listrik. Sementara pembangkit listrik tenaga angin menggunakan turbin angin untuk mengubah energi angin menjadi listrik. Dengan menggabungkan kedua teknologi ini, kita dapat menciptakan pembangkit listrik tenaga hybrid yang dapat beroperasi optimal sesuai dengan kondisi cuaca. Pada hari yang cerah, panel surya akan bekerja dengan optimal, sedangkan saat cuaca mendung atau berangin, kita dapat mengandalkan energi angin untuk tetap menghasilkan listrik. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai tujuan dari program Kreativitas Mahasiswa ini, yaitu untuk memberikan akses listrik terutama pada masyarakat yang tinggal di daerah pelosok. Yang kedua, untuk mengurai ketergantungan terhadap sumber daya listrik yang terpusat. Dan yang ketiga, untuk implementasi terhadap energi terbarukan. Untuk selanjutnya, luaran yang dihasilkan dari mata kuliah capstone design ini yaitu proposal capstone design tentang pembangkit listrik tenaga hybrid yang menggunakan panel surya dan wind energy atau energi angin. Yang kedua adalah file presentasi dalam bentuk video dan simulasi yang diupload di YouTube dan memberikan link ke dosen via pengumpulan tugas dan juga PowerPoint. Yang ketiga, prototipe atau desain dari project yang dikerjakan. Lalu ada presentasi hasil project, dan yang terakhir video project yang dihasilkan dan diupload di YouTube. Itu setelah hasil project ini selesai. Kita masuk ke bagian tinjauan pustaka. Yang pertama ada panel surya. Panel surya ini adalah sekumpulan sel surya yang ditata sedemikian rupa agar efektif dalam menyerap sinar matahari. Sedangkan bertugas menyerap sinar matahari adalah sel surya yang terdiri dari berbagai komponen fotovoltaik atau komponen yang dapat mengubah cahaya menjadi listrik. Umumnya sel surya ini dilapisi silikon yang bersifat semikonduktor, metal, anti-reflektif, dan strip konduktor metal. Banyaknya sel surya yang disusun menjadi panel surya akan berbanding lurus dengan energi yang dihasilkan. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi daya yang dihasilkan oleh solar panel, antara lain intensitas cahaya matahari. Semakin tingginya intensitas cahaya matahari, maka semakin banyak energi yang dapat diserap oleh solar panel dan semakin tinggi daya yang dihasilkan. Lalu semakin tinggi suhu dapat mempengaruhi kinerja solar panel dan menurunkan daya yang dihasilkan. Untuk ukuran solar panel sendiri yang mempengaruhi, yang semakin besar ukuran solar panel maka semakin banyak energi yang dapat diserap dan semakin tinggi daya yang dihasilkan. Untuk orientasi dan kemiringan juga mempengaruhi daya yang dihasilkan oleh solar panel. Jika diarahkan secara langsung kepada matahari dan dipasang pada sudut yang tepat, maka penyerapan daya energi akan optimal dan daya yang dihasilkan akan meningkat. Untuk panel suryanya sendiri, rencana kami akan menggunakan solar panel mono WP50 yang berstandar SNI. Selanjutnya ada solar charge controller atau yang juga bisa dikenal sebagai battery charge regulator, yaitu adalah komponen elektronika yang ada di pembangkit listrik tenaga surya untuk mengatur pengisian baterai dengan menggunakan modul fotovoltaik menjadi lebih optimal. Perangkat ini beroperasi dengan cara mengatur tegangan dan arus pengisian berdasarkan daya yang tersedia dari larik modul fotovoltaik dan status pengisian bahan bakar. Kemudian untuk proyek ini kami menggunakan baterai dari beberapa jenis baterai. Kami menggunakan baterai lithium. Baterai lithium ini merupakan jenis baterai yang berkembang sehingga sumber arus ini dapat diisi ulang. Sesuai dengan konteks yang kami pakai adalah renewable, maka pengisian ulang sangat penting. Pada saat ini baterai lithium sangat dibutuhkan untuk kebutuhan energi listrik. Baterai lithium ini mempunyai pengusung
yaitu bagian elektroda positif, bagian elektroda negatif, bagian elektrolit, dan bagian separator. Besar kapasitas baterai ini bergantung dari banyak energi yang dapat disimpan dalam baterai dengan satuan ampere hour. Sehingga untuk mengetahui total kapasitas baterai dengan melihat arus dan tegangan kerja baterai. Besarnya tegangan pada baterai ditentukan dari banyaknya sel yang terdapat di dalam baterai. Arus hanya dapat mengalir pada saat baterai terhubung dengan suatu beban yang membutuhkan energi listrik. Kemudian kami menggunakan inverter. Inverter ini adalah pengubah dari arus DC baterai, kemudian diubah menjadi arus listrik bolak-balik AC pada tegangan dan frekuensi yang dibutuhkan sesuai dengan perancangan rangkaiannya dan dengan sesuai spesifikasi beban yang akan dipakai. Metode pelaksanaan kegiatan. Metode pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari identifikasi masalah, studi literatur dan data, perancangan prototipe, uji coba, analisa dan evaluasi, serta penulisan laporan kegiatan. Pertama-tama yang dapat kita lakukan yaitu identifikasi masalah, dapat kita lihat pada bagian pendahuluan. Selanjutnya yaitu studi literatur dan studi data, yang dimana dilakukan dengan mencari informasi dari buku, jurnal, internet, dan sumber lainnya tentang sistem smart home, datasheet dari komponen elektronika dan mekanika. Selanjutnya yaitu perancangan prototype atau dapat disebut dengan perancangan alat yang akan dibuat dalam bentuk dasarnya. Bertujuan agar diketahui apakah alat yang dibuat bekerja atau tidak. Selanjutnya yaitu uji coba, analisa, dan evaluasi yang dilakukan dalam bernavigasi dan menjalankan task. Dan juga dilakukan menganalisis terhadap error selama masa uji coba sehingga error dapat diminimalisasi. Pada tahap ini pula dilakukan perbaikan sistem apabila terjadi kerusakan. Dan yang terakhir, penulisan laporan kegiatan, yang dimana hasil seluruh kegiatan akan didokumentasikan dalam laporan kemajuan dan laporan akhirat. Biaya pembuatan proyek dapat kita lihat solar panel seharga 475.000, solar charge controller seharga 1 juta, baterai seharga 385.000, dan inverter seharga 2.250.000, dan apabila ditotalkan seharga 4.110.000 rupiah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi dan pembagian tugas kelompok 2 mata kuliah Capstone Design. Diketuai oleh Riyadin Risanto, dan saya Elizabeth Tani Henditia Hutagalung sebagai wakil ketua, dan anggota Afifah Putri, Sadam Hasan Fauzan, dan Winarsat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gambaran teknologi yang akan diterapkan. Panel surya berguna sebagai penyerap energi matahari yang nantinya akan menghasilkan energi listrik, dan turbin angin berguna sebagai pembangkit listrik yang merubah tenaga bayu menjadi energi listrik. Kemudian, arus listrik dari kedua sumber pembangkit ini dihubungkan ke rangkaian solar atau baterai charge controller, dan listrik digunakan untuk mengisi baterai. Kemudian, rangkaian dihubungkan ke inverter guna mengkonversi arus DC ke arus AC. Setelah itu, arus listrik dapat digunakan untuk menghidupkan lampu dan juga untuk mencarger telepon genggam. Kiranya cukup sekian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.